Radio Silaturahim juga Rasi TV untuk Islam yang satu. Untuk Anda ikhwan dan akhwat pendengar kami yang ada di kawasan Sukabumi, Semarang, Batam, Pontianak, Magelang, Banyuwangi, atau Anda yang bisa menyimak kami melalui streaming di www.radiosilaturahim.com. Kita tengah bersama-sama di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarok MA, beliau adalah Rois Suriah dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan sudah banyak SMS yang masuk, Ustaz. Ya, saya bacakan saja. Yang pertama dari Bapak Denny di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, menyeru kepada yang baik dan mencegah kemungkaran adalah perilaku yang harus dimiliki setiap orang Islam. Ya. Namun saat ini perilaku tersebut sudah mulai ditinggalkan, Ustadz. Umat Islam lebih senang berseteru dengan sesamanya. Apa penyebabnya, Ustadz? Penyebabnya yang pertama adalah karena hawa nafsu. Orang-orang itu memperturutkan hawa nafsu yang menyesatkan. Pertama. Yang kedua, karena kebodohan tentang ajaran agama. Ya, dia bodoh dengan ajaran agama, dia merasa yang paling benar dia gitu loh. Padahal dia pengetahuan agamanya itu akibatnya. Ya. Nah, jadi saling menyalahkan, ya gitu ya. Kalau orang yang agamanya sangat mendalam nggak begitu. Ya, begini. Jadi itulah dua hal saya kira yang paling pokok. Bisa sebab lain ada, tapi yang paling pokok itu. Pertama, memperturutkan hawa nafsu. Yang kedua, karena pemahaman agamanya kurang ilmu. Yang ketiga, orang yang gemar mencari kedudukan. Kedudukan. Ya, kedudukan. Ya, jadi karena kedudukannya terancam, misalnya ya, jadi akhirnya menyalahkan sana, menyalahkan sini gitu. Ya. Itu mungkin fanatisme golongan. Ya, termasuk. Ya, baik, semoga terjawab. Kembali ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anissa di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kebaikan kita tidak dihargai orang lain, bahkan orang lain cenderung memanfaatkan kebaikan kita, kita tetap bersabar dan bersikap baik walaupun dizalimi orang lain. Apakah itu termasuk salah satu kebajikan juga, Ustaz? Kebajikan. Ya, jadi orang yang bersalah itu kepada kita bisa tuntut. Tetapi jika kita memaafkan, itu lebih baik. Ya, jadi secara syariat bisa kita tuntut orang itu. Tapi kalau kita memaafkan, itu jauh lebih baik. Nah, jadi itu sikap memaafkan itu sangat terpuji ya. Akan mendapatkan balasan dari Allah, ketenangan di dunia, ketentraman dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Ibu siapa tadi? Dari Ibu Anissa di Jakarta. Iya, ya. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya dari hamba Allah di 0812-8310 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, bagaimana menumbuhkan sikap baik dalam kehidupan bermasyarakat di zaman sekarang yang kadang di antara sesama kurang akrab dan acuh tak acuh? Bagaimana menumbuhkan sikap baik terhadap sesama? Ya, kita melakukan hubungan sosial dengan sesamanya dalam pertemuan-pertemuan atau forum-forum tertentu. Ya, misalnya saya ini sebagai dosen, kita ikut asosiasi dosen. Kita sebagai petani ikut paguyuban petani. Apa aja itu akan bermanfaat. Ya, karena kita akan saling mengenal, saling bertukar informasi, bertukar pikiran, tukar pengalaman yang itu bermanfaat bagi masing-masing anggota. Ya, saya kira begitu. Insya Allah akan sukses. Baik. Pertanyaan terakhir, Ustaz, sebelum pamit, ini ada dari Bapak Badru di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz mengatakan suatu saat nanti akan ada masa di mana orang miskin sulit ditemukan. Dan orang tidak mau menerima sedekah. Bukankah manusia itu tidak pernah merasa cukup, Ustaz? Bahkan saat ini orang kaya senang menggunakan fasilitas orang miskin. Bagaimana menurut Ustaz? Baik. Ya, kalau sekarang ini masih banyak orang miskin ya. Kalau nanti kaya semua, masing-masing gengsi. Ya, orang sudah kaya sekali gengsi. Masa orang kaya disedekahi baju bekas mau, misalnya kan? Nggak mungkin kan? Nah, jadi itu. Kalau sudah kaya semua, masing-masing gengsi, sehingga menolak pemberian orang lain. Sehingga gambarkan tadi kan, sampai berputar kemana-mana orang mencari. Supaya bisa diterima sedekahnya, tapi semua menolak. Ya, dia katakan, udah nggak butuh lagi saya. Ya, gitu. Saya kira demikian.
ikhwan dan akhwat sekalian. Ya. Ya, Cukup. baik, cukup Ya. Jadi kesimpulannya, sekecil apapun kita harus berbuat baik dan melestarikan kebajikan-kebajikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah akan menjadi membudaya, menjadi habits, kebiasaan-kebiasaan. Ya, kalau sudah menjadi habits, maka itu semua nggak ada yang berat, ringan semua. Ya, seperti kita melaksanakan ibadah sholat itu, kalau belum terbiasa itu berat, tapi kalau sudah terbiasa nikmat sekali. Demikian, ikhwan akhwat sekalian, kita akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ustaz Jeki Umar atas kajiannya di malam hari ini, Tausiah Malam dengan tema melestarikan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan ilmu agama kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk Anda yang sudah bergabung, kami ucapkan terima kasih. Untuk SMS yang belum sempat terbacakan, kami mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas. Saya Muhammad Fahri temani Kang Yusuf, Agustin dan juga Irfan dan Zain pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.